Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Agus Sumarna. Hari ini kita akan membahas penalaran matematika lagi ya. Kita akan bahas di tryout 4 dari soal 1 sampai soal 20. Oke. Langsung saja, ini soal pertama. Oke. Nah, kalau misalkan soal grafik kayak gini ya, kuncinya adalah kita harus, karena bacaannya banyak, maka kita harus lihat situasinya. Kalau kayak gini kita baca dulu soalnya ya, pertanyaannya gitu. Oke, di sini pertanyaannya adalah di antara 5 option di bawah ini, berapakah jumlah responden yang paling mungkin yang memilih YouTube sebagai platform dengan potensi menyesatkan informasi. Jadi di sini ada grafik tentang medium yang rentan kesabaran kesalahan informasi gitu ya. Di sini ada yang ditanya adalah tentang YouTube. Maka kita harus fokus ke grafik YouTube nih. YouTube itu di sini berarti di sini kan 5. Oh, berarti kalau di sini berapa nih kira-kira? Oh, di sini kita kira adalah ya 6 ya, biasanya 6 ya. Oke, 6. Jadi YouTube itu sekitar 6%, karena yang ditanya adalah YouTube sebagai platform dengan potensi menyesatkan, maka kita harus cari oke, kita baca dulu. Media sosial menjadi sumber utama informasi yang dinilai menyesatkan. Facebook dianggap menjadi platform dengan potensi kesalahan informasi terbesar. Sebanyak 20% responden, terutama di Filipina, Denmark, dan Italia, menilai media sosial tersebut paling berisiko menyebarkan informasi yang tak benar. Aplikasi pesan singkat seperti Facebook Messenger dan WhatsApp juga berisiko menyesatkan. Sebanyak 14% responden menilai aplikasi tersebut rentan menyebarkan berita yang keliru. Reuters Institute untuk Studi Jurnalisme bekerja sama dengan YouGov melakukan survei terhadap 80.155 responden. Nah, di sini kita udah dapat bahwa responden keseluruhannya adalah 80.155 responden ya. Maka karena tadi YouTube 6%, maka kita harus cari dulu responden YouTube. Nah, kita harus cari respon YouTube dengan cara 6. Nah, karena 6% ya, YouTube itu 6%, maka kita kalikan dengan total responden ini. Jadi total respondennya adalah seginian. Maka 6% itu artinya 6/100 ya. Jadi 6/100 dikali 80.155, maka kita dapat responden YouTube sebagai platform dengan potensi menyesatkan itu segini, 4.809 ya. Oke, berarti jawabannya adalah E gitu. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah berapa jumlah total responden yang paling mungkin yang memiliki aplikasi pesan singkat, Twitter, dan Facebook sebagai platform dengan potensi menyesatkan. Oke, berarti di sini ada 3 ya. Caranya adalah sama kayak tadi. Kita lihat dulu berapa dari grafiknya, berapa persen gitu. Yang pertama adalah pesan singkat. Nah, pesan singkat itu dia di sini ya. Oh, berarti di sini sekitar 14% ya. 14. Kemudian Twitter itu di sini 6. Dan Facebook berarti di sini sekitar 29 ya. Oke, berarti kita langsung jawab aja. Nah, di sini udah Kakak tulis, berarti di sini kayak sama kayak tadi. Yang pertama pesan singkat 14% dikalikan total respondennya, kita dapat sekian. Oke. Yang Twitter 6%, kita kalikan dengan total respondennya kayak tadi, berarti dapatnya sekian.
sedangkan besok 29% ya di sini. Berarti kita kalikan dengan 80.155, kita dapat sekian. Nah, dan hasilnya ini kita jumlah. Jadi 11.221 ditambah 4.809 ditambah 23.244. Maka totalnya adalah ini ya. Totalnya adalah 39.274. Mana ini jawabannya? Maka jawabannya adalah ini ya, C ya. 39.274. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini beda grafik ya. Di sini ada 10 negara dengan kasus COVID-19 tertinggi. Oke. Maka di sini baca dulu pertanyaannya berdasarkan teks tersebut kasus COVID-19 tersebar di berapa negara. Oke, maka kita harus cari ya, fokus ke negaranya. Oke, kita baca. Berdasarkan data Senin 14/9 hingga pukul 1.29 GMT, 10 negara dengan kasus tertinggi COVID-19 di dunia tersebut di Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika. Negara-negara itu memiliki 555.000 sampai 6,7 juta kasus terkonfirmasi COVID-19. Secara global setidaknya terdapat 29.179.972 kasus yang tersebar di 215 negara. Oke, kita dapat jawabannya adalah 215 negara ya. Oke, mudah ya kalau kayak gini. Tinggal fokus ke pertanyaannya, kita cari gitu di soalnya gitu. Oke, kita berdasarkan grafik tersebut berapa juta kasus COVID-19 yang terjadi di India. Oke, kita fokus di India. India itu mana? Ini ya. India ini. Oke, India itu kalau di sini 5 juta, berarti kalau di sini itu sekitar 4,8 ya. Kayaknya 4,8. Ya, dari opsi di sini yang mendekati adalah 4,8. Berarti jawabannya adalah C. Oke, 4,8. Oke, lanjut. Berdasarkan total kasus COVID-19 pada 4 negara yang memiliki kasus COVID-19 tertinggi yang paling mungkin adalah 4 negara. Oke, kita fokus 4 negara kasus paling tinggi. Oh, berarti dari sini, dari atas, Amerika Serikat ya, India, Brazil, dan Rusia gitu. Nah, kita cari masing-masing. Oke, Amerika Serikat di sini ya. Berarti di sini itu sekitar 6,8 ya. 6,8. Kemudian India tadi ya 4,8. Oke, di sini kita udah tulis. Mana ya? Sorry. Oke, di sini ya. Oke, Amerika 6,8, kemudian di sini 4,8. India 4,8, kemudian Brasil itu 4,3 ya. Ya, di sini nih, di sini 4,3. 4,3. Kemudian sama Rusia di sini 1,1 ya. Di sini nih. Oke. 1,1. Maka karena di 4 negara kita jumlah aja 6,8 ditambah 4,8 ditambah 4,3 ditambah 1,1 itu totalnya sekitar 17 kasus gitu. Oke, berarti jawabannya adalah D gitu ya. Oke, mudah ya. Oke, lanjut. Berdasarkan selisih kasus COVID-19 yang berada di India dengan Argentina. Oke, berarti kalau kayak gini kita fokus ke India.
India itu di sini tadi berapa? 4,8 ya. Oke, di sini India itu sekitar 4,8. Dari mana, Kak? Itu dari grafik tadi tuh. Kalau Argentina, kita lihat Argentina di sini. Argentina itu di sini berarti kalau di sini 0, di sini 1, berarti di sini sekitar 0,6 ya. Nah, 0,6. Berarti di sini adalah 4,8 dikurang 0,6 itu kita dapat 4,2 juta kasus. 4,2 juta kasus jawabannya adalah yang C. Oke, berdasarkan grafik tersebut, soal selanjutnya selisih kasus COVID-19 di India dan Brazil. Oke, India itu 4,8 tadi. Kita sekarang fokus ke Brazil. Brazil itu ini ya. Di sini ya. Oh, ini di sini sekitar 4,4 tadi ya. Oke. Maka selisihnya 4,8 dikurang 4,4 itu kita dapat 0,4 juta. Juta ya. Oke. Lanjut. Nah, ini beda lagi grafiknya, kita harus baca lagi, tapi baca dulu pertanyaannya. Manakah pernyataan yang tepat berdasarkan teks tersebut? Pernyataan yang tepat berdasarkan teks. Di sini baca dulu teksnya. OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sepanjang 2020 terkontraksi 5% ya. Pemerintah Indonesia sudah memangkas alokasi dana pemulihan ekonomi nasional PEN menjadi Rp 346,5 triliun. Nomor C, APBN Indonesia tahun ini adalah sebesar 695,2 miliar. Yang D, pemerintah Indonesia memangkas alokasi dana pemulihan ekonomi nasional PEN hingga 48,7% ya. Yang E, pemerintah Indonesia menaikkan alokasi dana pemulihan ekonomi nasional PEN hingga 48,7% ya. Oke, berarti kita baca perekonomian global turut terdampak buruk pandemi COVID-19. Organisasi untuk bekerjasama dengan pembangunan ekonomi OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sepanjang 2020 terkontraksi 6% ya. Oke, di sini yang A itu 5%, berarti otomatis sudah salah ya. Katanya 6%, berarti yang A ini salah karena di sini 5%. Namun bisa terkontraksi 7,6% bila virus corona merebak lagi. Gitu. Sebelum akhir tahun. OECD pun memprediksi ekonomi global belum bisa pulih seperti kondisi sebelum pandemi hingga 2 tahun ke depan. Meskipun begitu, Sekretaris Jenderalnya Anjari Laguria mengatakan pemerintah bisa melakukan 3 langkah untuk menyelamatkan perekonomian negara masing-masing. Pertama, tidak menarik bantuan terlalu cepat. Kedua, mendiversifikasi rantai pasokan. Ketiga, memprioritaskan sistem kesehatan. Pertanyaannya, sudahkah pemerintah Indonesia melakukan kegiatannya? Nah, atas seperti saran pertama OECD, pemerintah Indonesia sudah memangkas alokasi dana pemilihan ekonomi nasional atau PEN menjadi 356,5 triliun. Oke. Yang B juga salah. Kenapa? Karena di sini 346,5 ya. Sedangkan di sini 356,5, jadi salah. Oke, salah. Dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara RAPBN 2021, angka tersebut lebih rendah 48,7% dibandingkan tahun ini, yakni 695,2 triliun. APBN Indonesia tahun ini adalah sebesar 69,52 miliar ya. APBN Indonesia tahun ini adalah sebesar 269,5,2 miliar. Oke, salah. Kenapa? Karena di sini miliar ya. Karena di sini triliun, ingat di sini tuh
sorry kecoret dulu. Ini berarti salah ya, C salah. Menurut OECD, kesalahan banyak negara ketika krisis ekonomi 8 adalah menarik stimulasi atau di sini nih kita dapat informasi yang D, pemerintah Indonesia memangkas alokasi dana pemulihan ekonomi nasional PEN hingga 48,7%. Jadi ini adalah benar ya. Kenapa? Karena kita baca nih. Pemerintah Indonesia sudah memangkas alokasi dana pemulihan ekonomi nasional PEN menjadi 356,5 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, angka tersebut lebih rendah 48,7%. Oke, jadi dipangkas sekitar 48,7%. Oke, jadi jawabannya adalah yang ini. Yang D. Oke, gitu ya caranya. Oke, mudah ya. Kita lanjut. Berapakah selisih RAPBN 2021 antara RAPBN untuk K per L dan Pemda dengan RAPBN untuk intensif usaha? Oke, berarti kita lihat yang ini, yang KL Pemda dan yang usaha. Intensif usaha ini ya. Oke. Di sini nilainya 136,7 ya. Jadi langsung saja 136,7 triliun yang RAPBN untuk K per L dan Pemda. Sedangkan untuk intensif usaha 20,4. Jadi selisihnya adalah tinggal dikurang aja. Nah, oke, jadi dapat kita nih 116,3 triliun. 116,3 triliun. Oke, jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Berapakah selisih RAPBN 2021 antara RAPBN tertinggi kedua dengan RAPBN tertinggi ketiga? Tertinggi kedua itu berarti ini pelindungan sosial, dan yang kelima berarti 1, 2, 3, 4, 5 berarti intensif usaha ya. Nah, oke. Sosial itu nilainya sekian, dilihat dari grafik 110,2. Sedangkan intensif usaha ini tadi ya 20,4 triliun. Selisihnya adalah berarti kita kurang aja, dapat 89,8 triliun. Oke, kita dapat. Oke, lanjut. Di sini berdasarkan RAPBN 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, jika dana untuk kesehatan ditambah 3 kali lipat dari dana intensif usaha, maka di bawah ini yang merupakan pernyataan yang tepat adalah pernyataan yang tepat ya. Oke, kita fokus ke dana intensif. Dana untuk kesehatan, berarti dana untuk kesehatan ini ketika kita kalikan 3 kali lipat dari dana intensif usaha, oke, maka yang benar kakak lanjut aja ya. Kakak langsung tanya aja, opsi yang paling benar itu yang C. Di sini kita lihat nilainya akan lebih rendah daripada perlindungan sosial. Oke, jadi ketika dikalikan di sini dana perlindungan sosial itu sekitar sekian ya, 110,2 triliun. Oke, sedangkan yang dana kesehatan dikali 3 kali dana intensif itu nilainya adalah 86,6 triliun ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Jadi nilainya masih di bawah ini, di bawah perlindungan sosial gitu. Jadi dana kesehatannya ditambah. Jadi dana intensif dikalikan dulu 3, terus habis itu ditambah ini nih. Ini dikali 3 gitu ya. Maka dapat nanti triliun, sedangkan dana kesehatan ditambah 3 kali dana intensif. Jadi ditambah 3 kali dana intensif ya.
terus ditambahkan, tapi nilainya masih di bawah si yang ini perlindungan sosial gitu. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Jika dana pembiayaan koperasi ditambah dengan dana perlindungan sosial, manakah yang paling mungkin? Oke, di sini ya langsung saja jawaban yang paling mungkin adalah opsi C. Jadi kita lihat di sini total dana UMKM karena pertanyaannya ada tiga ya, UMKM, terus kesehatan, dan intensif usaha. Nah, ini nilainya kita tambah 48,8 ditambah yang ini 25,4 ditambah 20,4, jadi nilainya adalah sekian, 94,6 triliun. Nah, oke. Jadi opsi C itu katanya nilainya akan lebih tinggi daripada total dana UMKM, kesehatan, dan intensif usaha. Jadi yang ditanya adalah jika dana pembiayaan koperasi ditambah dengan dana perlindungan sosial, oke, dan berarti dana pembiayaan koperasi ya ditambah dengan yang ini sosial, itu totalnya itu akan lebih tinggi daripada UMKM, kesehatan, dan intensif. Jadi UMKM dan kesehatan dan intensif ketika ditambah nilainya sekian, sedangkan pembiayaan koperasi dan perlindungan sosial ketika ditambah dua-duanya nilainya sekian ya, 125,1 triliun ya. Oke, jadi opsi yang paling benar adalah yang C. Oke ya. Maka langsung cari aja jawaban yang paling benar karena durasinya lumayan panjang juga ya. Oke, lanjut. Berdasarkan grafik berapa selisih antara sektor UMKM dan insentif usaha yang didanai oleh pemerintah. Jadi dicari selisihnya ya. Oke, langsung saja. UMKM itu tadi 48,8 triliun ini. Insentif usaha 20,4 triliun. Berarti selisihnya ketika dikurang kita dapat ini 28,4 triliun ya. Dikurang aja ya, langsung ya. Berarti jawabannya adalah yang ini E. Gitu. Oke, ini beda grafik. Kita baca dulu manakah pernyataan yang benar di bawah ini. Oke. Sepanjang 2015 sampai 2019 pemerintah telah mendanai lebih dari 100 proyek infrastruktur. Proyek yang didanai investasi pemerintah itu bernilai 658,8 triliun. Dari keseluruhan proyek tersebut, pembangunan jalan mendominasi hingga 56 proyek. Proyek tersebut menghasilkan kurang lebih 2.971 km dengan proyek mencapai 465,4 triliun. Selain pembangunan jalan, terdapat 15 proyek di sektor kesehatan dalam rentang 2005 sampai 2019. Pemerintah berhasil membangun 14 rumah sakit umum daerah dan sebuah rumah sakit perguruan tinggi. Pemerintah menggelontorkan Rp 3,19 triliun untuk mengerjakan proyek kesehatan. Proyek infrastruktur pemerintah berkontribusi terhadap terbukanya lapangan kerja. Sumbangan tiap sektor berbeda-beda, mulai ribuan hingga puluhan juta orang gitu ya. Oke, di sini pertanyaannya manakah pernyataan yang benar di bawah ini? Maka langsung aja ya. Jadi yang benar adalah opsi yang B. Jumlah proyek pada sektor telekomunikasi ditambah dengan jumlah proyek pada sektor pelabuhan akan melebihi jumlah proyek pada sektor transmisi ditambah dengan sektor pengolahan air. Oke, caranya sebenarnya kalian harus baca satu-satu terus dicocokkan ya, kira-kira benar apa enggak. Karena ini durasi, kakak langsung jawab aja yang paling benar itu opsinya yang B. Kenapa? Karena di sini kita lihat nih, jumlah proyek pada sektor telekomunikasi ditambah dengan jumlah proyek pada sektor pelabuhan. Oke, kita lihat telekomunikasi di sini ini ya, dan pelabuhan itu kita ditambah. Kalau telekomunikasi itu sekitar 5 proyek ya,
Jadi dia di sini itu di tengah-tengah ini sekitar 5 proyek nih. Ditambah dengan pelabuhan itu 10, berarti berapa tuh 15 proyek kan? Itu katanya akan melebihi jumlah proyek pada sektor transmisi. Transmisi itu di sini itu sekitar kurang lebih 2 ya. Transmisi itu di sini 2. Berarti ini 2 proyek ditambah dengan pengelolaan air. Pengelolaan air itu di sini. Oh, di sini 5 ya. Berarti 2 tambah 5 kan 2 tambah 5 kan 7 ya. Berarti benar nih. Opsi yang B itu benar. Jadi telekomunikasi ditambah dengan jumlah proyek pelabuhan itu akan melebihi jumlah proyek sektor transmisi dan pengelolaan air seperti itu. Tapi nanti cari satu-satu gitu. Tapi ini yang B udah benar, dia udah gitu. Seperti itu. Nah, berapakah nilai proyek selain dari proyek pembangunan jalan gitu? Selain proyek pembangunan jalan. Oke, berarti caranya adalah ini pembangunan jalan di sini ya. Yang pertama kita harus pembangunan jalan itu di sini. Katanya pembangunan jalan itu sekian ya. 4.500,4. Nah, di sini proyek yang didanai itu sekitar sekian dari datanya. 658,87 triliun ya. Oke. Sedangkan proyek pembangunan jalan katanya dari keseluruhan proyek tersebut pembangunan jalan ya di sini yang paling mendominasi itu sekitar sekian. Udah dijelaskan 465,4 triliun. Maka proyek yang lain selain dari proyek pembangunan jalan ya udah tinggal dikurangi aja tuh. Ya kan? Dari keseluruhannya dikurangi dari pembangunan jalan berapa tuh totalnya? Berarti selain pembangunan jalan itu sekitar totalnya 193,47 triliun. Berarti jawabannya adalah opsi yang gitu ya caranya. Oke, mudah ya. Oke, lanjut. Jika proyek bandara ditambah 30 proyek, maka jika proyek bandara ditambah 3 bandara itu adalah di sini ya. Bandara itu berada di sekitar 2. Ketika di bukan ya 2 kan? Bukan 2, di 3 ya, sekitar 3 ya. 3 ya. 3. Nah, di sini di angka 3, sekitar 3. Ditambah 30 berarti nilainya nanti 33 kan? Oke, berarti ketika 33 berarti nanti dia berada di posisi 2, ya kan? Nah, kesehatan itu 15. Berarti ketika ditambah 30 proyek, maka si proyek bandara ini akan naik di posisi kedua. Jadi dia jawabannya adalah opsi yang C. Akan menjadi peringkat kedua proyek infrastruktur setelah proyek pembangunan jalan. Ya, gitu. Oke, mudah ya. Oke, lanjut. Jika pada tahun ini pemerintah tidak memberikan dana infrastruktur untuk pembuatan jalan, manakah pernyataan yang tidak tepat? Oke, pernyataan yang tidak tepat ya. Karena ini pernyataan, jadi jawabannya adalah pernyataan yang tidak tepat. Proses kesehatan menjadi proyek infrastruktur terbanyak. Kesehatan ketika infrastruktur jalan itu dihilangkan. Oke, ini dihilangkan. Maka jelas ya yang A, proyek kesehatan menjadi infrastruktur terbanyak. Oke, benar ya. Oke, benar. Yang B, proyek transmisi tetap menjadi proyek infrastruktur yang paling sedikit. Oke, ini juga benar. Proyek transportasi menjadi proyek infrastruktur keempat terbanyak. Oke, mana? Transportasi ya, jadi keempat terbanyak. Salah ya. Kenapa? Karena kan ini dihilangkan, berarti ini ke pertama, kedua, ketiga. Jadi transportasi itu harusnya bukan keempat, tapi ketiga. Oke, jadi jawabannya yang tidak tepat adalah yang C. Kayak gitu ya. Lanjut.
ke soal berapakah selisih yang paling mungkin antara proyek transportasi dengan proyek telekomunikasi. Jadi yang telekomunikasi itu di sini itu 5 ya tadi. Sedangkan yang transportasi itu 7 ya. 7 ya. Jadi 7 apa 6? 6 ya, sorry. Bukan 7. 6. Jadi dikit banget. 1 berarti 6 ya. Jadi ya antara 6 dan 7 ya. Jadi proyeknya sekitar selisihnya yang paling mendekati adalah ini ya. A, nggak mungkin gitu 5 karena di sini kita bisa nerkanya 6 antar 7. Jadi sekitar 1 sampai 2 proyek saja gitu ya. Jawabannya ya kita lihat-lihat opsi aja gitu. Oke, di sini pertanyaannya berapa total proyek pembuatan jalan, kesehatan, pelabuhan, transportasi, telekomunikasi, pengelolaan air, bandara, kawasan, dan transmisi yang paling mungkin. Jadi ini di total semua ya. Oke, jadi di total ini udah dilihat dari grafik, kakak lihatnya di sini. Sektor bandara itu sekitar 3 proyek dari sini ya. 3 itu sekitar 3. Ini sekitar ya. Sektor kawasan itu 3, sektor kesehatan yang ditanya adalah ya bandara, kawasan kesehatan itu sekitar kesehatan adalah ini ya. Kesehatan sekitar 15. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 15. Sektor jalan itu di sini 5 sekitar 5 tujuan ya. Jadi tinggal ditambah aja ya, kita dapat nih. Kesehatan 15, sektor jalan itu sekitar 5-7 proyek dari grafiknya. Sektor pelabuhan 10 ya. Pelabuhan di sini 10 udah jelas. Kemudian sektor transmisi 2 tadi di sini 2 ya. Transportasi 6. Tadi tuh 6 ya. Dan pengelolaan telekomunikasi itu 5. Jadi ketika di total keseluruhannya itu kita dapat 106 proyek ya. 106 proyek ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Tinggal dicari aja. Jika pada proyek pembuatan jalan, dana yang diberikan dibagi secara merata, berapakah biaya setiap proyek yang dikeluarkan? Jika pada proyek pembuatan jalan, dana yang diberikan dibagi secara merata, ya, berapa ada biaya setiap proyek yang dikeluarkan? Oke. Proyek jalan itu tadi dari informasi kita dapat bahwa 456 triliun ya. Nah, menghasilkan 56 proyek itu. Jadi di sini nih sekitar 56 proyek ya. Maka tinggal dibagi saja gitu. Dananya dibagi 56 proyek. Itu nanti kita akan dapat 8,31 triliun gitu. Jadi caranya kayak gitu ya. Jawabannya adalah yang C. Oke. Oh, udah ya. Oke, udah. Mungkin ini soal terakhir, soal ke-20. Kayak lumayan ya. Kuncinya adalah baca dulu soalnya. Pertanyaannya habis itu baru nanti kalian cari datanya dari si grafik atau cari informasinya gitu biar cepet. Oke, terima kasih, itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.